pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu.
Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita di Morning Worship Saint Altar. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Resiko Iman. Nah, ada banyak sekali pikiran-pikiran yang datang kepada kita yang bersifat sebagai resiko ketika kita membuat sebuah pilihan. Dan seperti yang banyak orang bilang, bahwa di setiap pilihan ada resikonya, ya. Baik itu resiko yang berbicara yang bersifat buruk atau resiko yang bersifat baik. Nah, sebagai anak Tuhan juga kita mempunyai dasar iman. Amin. Dari iman, maka kita akan melihat perbuatan Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan atas hidup kita. Dan itu juga yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan di dalam Matius pasalnya yang ke-9. Injil Matius pasalnya yang ke-9, saya akan bacakan di dalam ayatnya yang ke-21. Matius 9 ayat 21, firman Tuhan berkata, "Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan iman dari wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan iman wanita ini memiliki resiko, yaitu kesembuhan. Nah, jika kita membaca pada ayat yang sebelumnya, atau bisa juga kita jumpai atau kita temukan di Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-45. Lukas 8 ayat 45, firman Tuhan berkata, "Lalu kata Yesus, 'Siapa yang menjamah aku?' Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, 'Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau.'" Nah, wanita ini ada dalam kerumunan orang itu, dan dia mendesak kerumunan orang itu, lalu memegang atau menyentuh jubah Yesus. Lalu kemudian seketika itu juga perempuan itu menjadi sembuh. Nah, Yesus menyadari akan hal ini. Di dalam ayatnya yang ke-46, firman Tuhan berkata, "Tetapi Yesus berkata, 'Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku.'" Jadi Yesus menyadari ada yang menyentuh jubahnya, karena dia merasakan ada kuasa yang keluar dari dirinya. Yesus merasakan ada sebuah sentuhan iman. Yesus merasakan ada doa yang tidak terucapkan dari seseorang. Ya. Nah, dia merasa ada sesuatu yang berbeda dari kebanyakan orang yang ada di situ, yang mengurumuni dia, ya, yang berdesak-desakan untuk melihat dia, untuk mendengar pengajarannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merasakan. Nah, iman itu selalu memiliki resiko. Dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat atau belum terlihat." Tapi iman adalah pondasi yang kuat, Bapak Ibu Saudara. Iman adalah pondasi yang kuat. Iman selalu mengubah segala sesuatu, mengubah banyak hal. Iman bisa mengubah dari apa yang tidak ada menjadi ada. Dan iman bisa membawa kita kepada satu mujizat ke mujizat yang lain. Alami mujizat kesembuhan, mujizat kelepasan dan lain sebagainya. Tetapi juga kita perlu menghadapi setiap risiko iman yang akan ada ketika kita mulai beriman. Dan ketika kita mulai mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia, Tuhan, seperti juga yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai kamu, mengenai kita, ya. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita, kepada kamu, hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Jadi Dia Tuhan yang tahu rancangannya terhadap kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, wanita yang sakit pendarahan ini, dia mungkin merasa tertolak dalam lingkungannya. Dia kecewa, dia mungkin malu dengan kondisinya. Tapi wanita ini memilih untuk menghampiri Yesus. Wanita ini percaya bahwa Yesuslah jawaban dari semuanya. Maka di dalam ayat yang ke-48 firman Tuhan berkata, "Maka katanya kepada perempuan itu, 'Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat.'" Nah, di Injil Lukas ayat 48 ini,
Tuhan menghampirinya dan memanggil wanita ini dengan panggilan anakku. Hai anakku. Ya. Ini bukti bahwa Tuhan mengubah seluruh kehidupan wanita ini. Menjadikan wanita ini menjadi utuh kembali, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada dasarnya Yesus memang memulihkan gambar dirinya yang dirusak oleh iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara, seburuk apapun kondisi kehidupan kita juga harus ingat bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah lupa, tidak pernah malu untuk memanggil kita dengan sebutan hai anakku. Jadi jangan pernah lari menjauhi Tuhan. Amin. Ketika kita merasa buruk, ketika kita merasa malu, jangan lari daripadanya. Larilah mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Karena ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka kita akan menjadi utuh kembali, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, haleluya. Kami bersyukur ya Bapa atas firman-Mu yang datang di pagi hari ini ya Bapa. Sekalipun keadaan kami yang ada di hadapan kami ini Tuhan tampak sulit, tapi kami percaya kepadamu Tuhan. Kami mempercayakan kehidupan kami kepadamu. Kami tahu identitas kami di dalam Tuhan adalah sebagai anak. Kami tahu bahwa rancangan-rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang mendatangkan kebaikan dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh pekerjaan kami, aktivitas kami di hari ini, dan kami mau sambut hari ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.